Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya dan yang menanti-nantikan Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan di dalam surat Yudas, pasal yang pertama ayat 17 sampai yang ke-25. Mari kita akan melihat firman Tuhan ini. Di situ konteksnya berjudul nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Bapak Ibu Saudaraku, di akhir-akhir ini yang sedang viral, yaitu berbicara tentang perpuluhan, berbicara tentang Kristen progresif, dan lain-lain. Tentunya sebagai orang-orang percaya yang ragu-ragu dan yang bimbang, mereka akan tambah bimbang. Karena mereka tidak memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan secara pribadi. Bukankah hari ini kita sedang memperingati pencurahan Roh Kudus? Rohnya yang kudus dicurahkan kepada setiap manusia. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena tidak ada orang yang mengakui dan percaya kepada Yesus kalau bukan dari Roh Kudus. Sehingga hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan supaya iman kita semakin teguh di tengah-tengah zaman akhir ini. Ya, banyak akan muncul nabi-nabi palsu yang mereka akan membawa pengajaran-pengajaran yang nampaknya hebat, luar biasa, spektakuler. Namun jika kita tidak memiliki iman yang teguh secara pribadi kepada Tuhan Yesus, maka kita akan bisa mudah terombang-ambing. Bahkan kita bisa ikut dalam pengajaran-pengajaran yang sesat. Puji nama Tuhan jika hari ini kita kembali lagi kepada pengajaran Kristus, di mana kita yakin bahwa rasul-rasul Kristus mereka adalah orang-orang yang betul-betul teruji di dalam iman, sehingga mereka tidak hanya sekedar percaya, namun mereka memberikan hidup mereka karena mereka tahu siapa Tuhan mereka. Jika mereka melihat dan menyaksikan Yesus naik ke surga dan Dia memberikan jaminan hidup yang kekal, kenapa kita sebagai orang percaya yang tinggal di zaman akhir ini harus ragu dengan kesaksian-kesaksian mereka, dengan pengalaman hidup mereka? Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, firman Kristus, firman yang menguatkan dan meneguhkan iman kita. Ya, sehingga dikatakan nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Kenapa? Karena hari-hari ini iman kita harus semakin kokoh di dalam Tuhan. Iman kita harus semakin teguh di dalam Tuhan. Karena kita tahu kita bisa memiliki iman yang kokoh, memiliki iman yang teguh, karena kita memiliki persekutuan yang intim dengan pribadi Tuhan sendiri, yaitu firman Kristus. Sehingga tema kali ini akan saya beri judul, tetap teguh dan kokoh di dalam iman ajaran Kristus. Mari kita akan baca firman Tuhan ini. Yudas pasal pertama ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Sampai ayat yang ke-23 ini, Bapak-Ibu Saudara, kita akan melihat bagian-bagian yang penting. Bagaimana Yudas memberikan satu pemahaman, pengajaran untuk kita memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh dalam ajaran Kristus Yesus. Kita akan melihat di dalam ayat yang 18 dikatakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Di sini saya tertarik dengan kalimat akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Kita perlu belajar arti daripada orang fasik. Ya, orang fasik adalah orang yang tahu adanya Tuhan namun hidup menurut kehendaknya sendiri. Dia senantiasa menentang kebenaran Allah jika tidak sesuai dengan kebenarannya sendiri. Sehingga ia dikatakan orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan.
Ya, sehingga Mazmur 36 ayat 2 dikatakan dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi Yudas memberikan pengertian kepada kita, siapakah orang fasik itu? Yaitu mereka yang jelas dikatakan ayat 19 adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini. Dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, kita diberitahu keadaan zaman akhir akan muncul orang-orang fasik. Mereka tahu kebenaran, mereka percaya adanya Tuhan, namun mereka tidak mau hidup sesuai aturan Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang-orang percaya kita tentunya diajar oleh Tuhan untuk belajar kepada Yesus Kristus, kepada Allah sendiri. Karena Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, sehingga jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ya, dan kita tahu orang-orang fasik dia selalu memburu keinginannya sendiri. Dia ingin meraih cita-citanya sendiri. Dia tidak peduli apakah itu bertentangan dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ini zaman akhir Bapak Saudaraku. Sehingga kita tahu di zaman akhir ini ya antara Kristen domba, Kristen kambing, orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dengan orang yang hanya sekedar percaya adanya Tuhan namun mereka tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu akan terjadi pemisahan. Jadi jangan heran ya bahwa antikris itu muncul bukan dari orang-orang di luar Kristus. Bisa jadi mereka yang percaya adanya Tuhan, bahkan percaya kepada Kristus, namun hatinya selalu menentang ajaran Kristus. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudaraku akan terjadi pemisahan. Dan tentunya kita adalah orang-orang yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang mau menundukkan diri dengan kuasa otoritas firman Kristus. Amin Bapak Saudaraku. Mari kita akan melihat kembali lagi bagaimana kita bisa hidup tetap teguh dan kokoh dalam iman kepada ajaran Kristus. Yang pertama, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Ini adalah dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Ya, membangun hidup kita dengan dasar iman kepada Kristus. Sehingga ketika kita menghadapi pengajaran-pengajaran, kita tidak akan mengalami keraguan dan kita tidak akan mengalami kebimbangan. Sebab di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan yang ke-9 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Bapak Saudaraku, menghadapi pengajar-pengajar, nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran sesat, kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bukankah hari-hari ini kita sedang diajar dan kita sedang memperingati pencurahan Roh Kudus? Pentingnya Roh Kudus itu harus kita libatkan dalam hidup kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Ya, sehingga kita tidak hidup menurut pengertian kita sendiri. Namun kita benar-benar dipimpin dan disertai oleh Tuhan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membawa kepada kekudusan tentunya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi poin yang pertama, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Kita harus membangun dari dasar iman yang paling suci, iman kepada Yesus, sampai kita disempurnakan seperti Kristus. Kita tidak usah peduli pikiran-pikiran dunia, omongan dunia yang membawa kita berpikir secara pesimis di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita harus optimis Bapak Ibu Saudara. Maksudnya pesimis adalah dunia selalu ingin meruntuhkan iman kita. Dunia selalu memberikan pandangan-pandangan yang membuat iman kita ini menjadi
gagal, iman kita menjadi runtuh. Oleh sebab itu, Yudas memberikan peringatan kepada kita supaya kita membangun dirimu sendiri. Dikatakan dengan jelas, bangunlah dirimu sendiri. Kalimat yang harus kita renungkan. Ini berbicara tentang dasar secara pribadi dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mudah digoyahkan, tidak mudah bimbang, tidak mudah ragu, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena banyak orang-orang Kristen yang mengaku Yesus, namun mereka masih bisa goyang kanan, goyang kiri. Mereka tidak memiliki kepastian, keyakinan secara pribadi. Sehingga Yudas memberikan pengertian, memberikan pengajaran. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Kita melihat bangunan yang kuat, dia harus memiliki dasar, pondasi yang kokoh. Bangunan pernah saya melihat akan membuat satu apartemen. Ya, saya melihat pondasinya itu dalamnya hampir 10 meter ke dalam, Bapak Ibu Saudara. Dalam sekali. Saya juga teringat akan pohon kurma ketika dia ditekan dari atas. Dia memiliki akar yang semakin dalam. Itu adalah waktu di mana dia menguatkan dari dalam. Demikian juga kita sebagai orang percaya diajar oleh Yudas supaya kita membangun dari dalam diri kita sendiri, yaitu pengenalan kita secara pribadi dengan Tuhan melalui firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, dan pimpinan Roh Allah, Roh Kudus. Sehingga Yudas mengajar kita untuk memiliki persekutuan yang intim secara pribadi dengan Tuhan. Kita kalau mau kuat, kita harus memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ingat, ini sudah akhir zaman. Sehingga di ayat yang ke-20 ini, Yudas mengajarkan kepada kita untuk memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Yaitu dengan membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya, di ayat yang ke-20 juga dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini poin yang kedua. Bagaimana kita bisa tetap teguh dan kokoh dalam ajaran iman Kristus? Kita harus berdoa dalam Roh Kudus. Akhir-akhir ini banyak orang-orang yang suka berdoa dan juga banyak orang yang sudah agak kurang suka berdoa. Ya, berdoa dalam Roh Kudus adalah di mana kita memiliki waktu yang khusus, waktu yang betul-betul kita berikan untuk kita memiliki persekutuan dengan pribadi Allah. Ya, kita tidak hanya sekedar suka menyanyi, tidak hanya suka memuji, namun ada waktunya kita berdiam diri untuk kita betul-betul mengalami hadirat Tuhan. Di mana kita bisa merasakan ketenangan, kedamaian. Di situ Tuhan berbicara melalui Roh-Nya yang kudus, mengajar kita, bahkan mengingatkan kita, menasehati kita, bahkan juga menghibur kita untuk kita memiliki satu kekuatan. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu, di dalam tinggal dalam Roh Allah, tinggal di dalam persekutuan dengan pribadi Allah. Jadi berdoa dalam roh ini juga sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi mari kita sebagai orang-orang percaya saling mengingatkan. Dua hal ini, Bapak Ibu Saudaraku, dua poin ini yang membuat kita ini menjadi orang-orang yang kuat, kokoh, teguh dalam iman pengajaran Kristus. Kemudian kita akan melihat poin yang ketiga. Ayat 21 dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yang ketiga yaitu memelihara dan menjaga hidup dalam kasih. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita di zaman akhir atau menjelang akhir zaman ini, kasih kebanyakan orang akan menjadi luntur. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama bisa menjadi luntur. Kenapa? Karena tantangan zaman ini, ajaran-ajaran yang sesat yang seringkali bisa membuat kita ini menjadi ragu. Ini yang membuat luntur kasih yang murni yang dari Tuhan. Sehingga Yudas mengajarkan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian ayat yang ke-22 dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ya,
Ayat 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Siapa yang harus diselamatkan ini? Menurut Yudas, yaitu mereka yang mengalami keraguan-raguan, mereka yang mengalami kebimbangan di dalam iman kepada Kristus, di dalam ajaran Kristus. Yudas memberikan peringatan ini kepada kita yang tinggal di zaman akhir untuk hidup saling menjaga, ya, memelihara kasih Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita, di komunitas kita. Ya, memang ketika nasihat diberikan, teguran diberikan, rasanya tidak enak. Namun hal ini Yudas ingatkan kepada kita untuk kita tetap menjaganya di dalam kasih. Ya, dalam persekutuan kita dengan orang-orang yang kita kasih dalam komunitas kita, seringkali juga bisa terjadi ya gesekan-gesekan. Ketika saling mengingatkan, saling menegur, itu rasanya memang tidak enak. Namun Yudas memberikan peringatan supaya kita tetap di dalam kasih. Ya, ayat 21 dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kemudian ayat 22-23, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Siapa yang kita selamatkan dan kita rampas dari api? Yaitu saudara-saudara kita, orang-orang dekat kita yang mereka mau keluar dari cara hidup yang benar tentunya, sesuai dengan firman Tuhan. Kita mengingatkan mereka, kita tarik mereka jika mereka mau keluar. Ya, ini satu perjuangan tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku. Karena ketika kadang ada orang-orang yang kita nasihati, atau bahkan diri kita sendiri ditegur, dinasihati, kita bisa mutung. Kita bisa kecewa, tidak hanya kecewa sama orang yang menasihati kita, bahkan kita juga bisa kecewa dengan Tuhan. Ini banyak terjadi kasus-kasus seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka ditegur, dinasihati, mereka tidak terima. Mereka menolak kebenaran Tuhan. Ini yang bahaya. Di zaman akhir ini mari kita akan sungguh-sungguh memahami ya keadaan manusia zaman akhir ini Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga kitab surat Yudas ini mengingatkan, tunjukkanlah belas kasih kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Ya, tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Kita juga harus saling, sekali lagi saling memberikan teladan yang baik, saling membangun satu dengan yang lain. Ya, untuk kasih Tuhan tetap bisa kita rasakan. Ada pemulihan. Amin. Kemudian yang keempat, yang terakhir Bapak Saudaraku, Yudas memberikan pengertian, yaitu bencilah perbuatan dosanya bukan manusianya. Ini ajaran yang sangat bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali membenci orangnya ketika orang itu berbuat dosa. Yudas memberikan cara untuk kita bisa memberikan nasihat untuk memenangkan jiwanya. Kita memang tidak suka kelakuannya atau perbuatan dosanya. Kita tidak suka itu. Ya, namun jangan lupa kita juga jangan benci manusianya atau pribadinya. Tuhan mengajarkan hal yang serupa. Ketika dia melihat orang yang berdosa, Tuhan tidak mencela orang berdosa itu, namun Tuhan masih berikan kesempatan. Ya, Tuhan tidak suka perbuatan dosanya. Tuhan tetap mengasihi manusianya. Seperti kita, ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan tidak suka perbuatan dosa kita, namun dia tetap mengasihi kita. Ini yang dipesankan Yudas kepada kita semua, para pengikut Kristus, supaya kita tetap teguh dan tidak kehilangan sesuatu yang mahal, sesuatu yang murni, yaitu iman kita. Amin Bapak Saudaraku. Ya, kita lebih berharga daripada burung pipit. Tuhan lebih menyayangkan jiwa-jiwa kita. Sehingga Yudas mengajar, bencilah perbuatan dosanya, bukan pribadi atau manusianya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian ayat yang ke-24 dikatakan, bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ayat 25, Allah yang Esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudaraku, biarlah renungan hari ini menjadikan kita orang-orang yang tetap kuat dan teguh, kokoh dalam iman ajaran Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah belajar dan merenungkan firman-Mu.
Biarlah kami semakin teguh, semakin kokoh di zaman akhir ini, sampai kami berjumpa dengan Engkau pribadi Allah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau Tuhan jamah, jika ada yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Apapun yang di pergumulan kami semua, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.